Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik masih melakukan aktivitas belajar di rumah ya? Tapi masih tetap semangat kan ya? Oke, kali ini saya akan sharing mengenai budaya kerja di dunia industri, terutama di perusahaan Jepang. Yuk kita mulai. Terus, yang dimaksud dengan budaya kerja itu apa? Nah, ini definisi dari budaya kerja. Di dalam perusahaan, kerjasama itu sangat penting. Jadi, bila ada karyawan yang berprestasi, itu bukan hanya hasil kerja keras karyawan tersebut, tetapi juga kerjasama yang baik ada di dalam tim. Selain itu, ada 5S. Kaizen, etika, dan kedisiplinan. Ini adalah 5 budaya yang mendasar di perusahaan Jepang. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai 5S. Ada yang tahu apa itu 5S? 5S itu terdiri dari Sheri, Setong, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. 5S itu bukan bersih-bersih ya. Terus, buat apa sih dilakukan 5S itu? 5S itu bertujuan untuk menemukan permasalahan di area kerja. S yang pertama adalah Sheri, yaitu adik-adik harus memilih mana barang yang perlu dan yang tidak perlu. Barang yang tidak perlu boleh dibuang. Nah, contohnya seperti ini. Karyawan memilih barang mana saja yang diperlukan untuk bekerja. Misalnya saja yang tidak diperlukan adalah obat, slip gaji, dan yang lainnya. S yang kedua adalah saetong atau tata. Tadi adik-adik sudah memilih kan barang yang diperlukan, kemudian taruh di tempat yang mudah ditemukan ya. Jangan lupa kasih identitas. Ayo, sekarang adik-adik coba hafalkan barang-barang yang ada di sini. Ada pulpen, buku, spidol, kotak nama. Kalau barang-barang yang tadi kita susun seperti ini, maka kita akan mudah untuk mengetahui mana barang yang hilang. Tetapkan lokasinya, tetapkan barangnya, dan tetapkan jumlahnya. Jadi, kita harus memberikan identitas pada semua barang yang ada. S yang ketiga adalah seiso, yaitu bersih-bersih. Kalau area kerja kita bersih, maka kualitas produk pasti akan terjaga. S yang keempat adalah seiketsu atau rapi. Nah, di sini Sheri, Setong, dan Seiso, 3S tersebut harus dilakukan dengan konsisten. S yang terakhir adalah shitsuke atau disiplin. Di sini, kita harus membiasakan diri untuk melakukan keempat S tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke budaya yang ketiga, yaitu kaizen. Adik-adik tahu kan apa itu kaizen? Kaizen itu adalah perbaikan yang dilakukan terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan. Ada 7 jenis pemborosan yang kita kenal. Yang pertama adalah membuat berlebih. Yang kedua adalah menunggu. Biasanya, karyawan di pabrik itu mengoperasikan 2-3 mesin untuk menghilangkan proses ini. Yang ketiga adalah pengangkutan. Karyawan yang mengangkat beban berat tentu tidak akan memberikan nilai tambah pada produk. Pemborosan yang keempat adalah proses yang tidak perlu. Contohnya saja double check. Meskipun pengecekan sangat diperlukan, tetapi tindakan pengecekan berulang-ulang tentu merupakan suatu pemborosan. Kemudian pemborosan stok. Kemudian pemborosan gerak dan membuat produk NG. Budaya yang keempat adalah etika di kantor. Ketika kita bertemu dengan orang lain, jangan lupa mengucapkan salam, terima kasih, dan minta tolong ketika membutuhkan pertolongan. Informasikan segala hal kepada rekan kerja dan atasan. Gunakan fasilitas dengan bertanggung jawab ya. Jangan sampai merusak fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Tidak kalah pentingnya, budaya yang terakhir yaitu disiplin. Di sini, kalian harus berpakaian dengan rapi, ya, menggunakan APD sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Harus patuh juga pada semua aturan yang ada. Misalnya saja tidak tidur di jam kerja atau makan di sembarang tempat. Adik-adik juga harus patuh dengan cara kerja. Tidak boleh bekerja tidak sesuai dengan urutannya. Harus mematuhi spek pro yang ada. Adik-adik juga harus patuh terhadap waktu kerja.
Kita tidak boleh istirahat di jam kerja ataupun bekerja pada saat istirahat. Terima kasih ya adik-adik sudah meluangkan waktu untuk sharing kali ini. Tetap semangat!